Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teddy Ansori dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan ujian keterampilan bahasa Indonesia, yaitu mereview novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Yang pertama, tahap pertama yaitu pengenalan novel, identitas buku. Judul novel yaitu Negeri Lima Menara. Penulis novel ini ditulis oleh Ahmad Fuadi. Penerbit yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pusat Jakarta. Tahun terbit, buku ini diterbitkan tahun 2009 dengan harga Rp50.000. Tahap selanjutnya itu perbandingan dengan buku sejenis. Di sini saya akan membandingkan novel Negeri Lima Menara yang saya baca dengan novel dari Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi, yang sama-sama bertema pendidikan. Yang pertama, Laskar Pelangi, ditulis oleh Andrea Hirata, menceritakan tentang susahnya pendidikan di desa terpencil, di mana di sana diceritakan tentang 9 anak dari Belitung yang berjuang untuk menempuh pendidikan. Sedangkan Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi menceritakan tentang tokoh utamanya dan 4 orang sahabatnya yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Selanjutnya itu biografi penulis. Nama pena Al-Fuadi. Kelahiran Maninjau 30 Desember 1973. Pasangan Danya Dewanti. Aliran sastra yaitu Islami, roman, edukasi. Film Rana Tiga Warna. Pendidikan Universitas Pajajaran, Pondok Modern Darussalam Gontor. 2. Mereview atau mengulas cerita. Yang pertama, sinopsis. Alif lahir di pinggir danau Maninjau dan tidak pernah menginjak tanah di luar ranah Minangkabau. Masa kecilnya adalah berburu durian runtuh di rimba Bukit Barisan, bermain bola di sawah, dan tentu mandi berkecipak di air biru danau Maninjau. Tiba-tiba saja dia harus naik bus 3 hari 3 malam melintasi punggung Sumatera dan Jawa menuju sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Ibunya ingin dia menjadi Buya Hamka, walau Alif ingin menjadi Habibie. Dengan setengah hati dia mengikuti perintah ibunya, belajar di pondok. Di kelas hari pertamanya ia di pondok Madani, Alif terkesima dengan mantra Sakti Manjada Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses dan terheran-heran. Pasti akan sukses. Dia terheran-heran mendengar komentator sepak bola berbahasa Arab. Anak mengigau dalam bahasa Inggris, merinding mendengar ribuan orang yang melakukan syair Abu Nawas, dan terkesan melihat pondoknya yang setiap pagi selalu melayang di udara. Dipersatukan oleh hukum jewer berantai. Alif berteman dekat dengan raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Di bawah menara masjid yang menjulang, mereka kerap menunggu maghrib sambil menatap awan lembayung yang berarak pulang ke ufuk. Di mata belia mereka, awan-awan itu menjelma menjadi negara dan benua impian masing-masing. Kemana impian muda membawa mereka. Isi review. Yang pertama, tema. Pendidikan berdasarkan tema, ada makna novel bersifat umum, maka di sana menceritakan tentang pendidikan, lebih tepatnya karakter anak. Selanjutnya judul Negeri Lima Menara. Dari judul sudah tergambar bahwa isi tersebut menggambarkan 5 menara negeri yang berbeda. Cover. Dari cover, menurut saya sudah cukup baik, karena dari cover kita sudah dapat menggambarkan apa isi dari novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Di mana di cover tersebut sudah tergambar 5 macam menara yang berbeda dari 5 negeri. Selanjutnya tulisan. Menurut saya tulisannya sudah pas untuk dibaca karena tulisannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Penokohan atau watak tokoh. Yang pertama, Alif.
Di dalam novel ini, yaitu tokoh protagonis Alif digambarkan sebagai sosok generasi muda yang penuh inovasi, bakat, semangat untuk maju dan tak kenal menyerah. Yang kedua, Bakso. Di dalam novel ini, tokoh protagonis adalah Bakso, teman Alif. Merupakan anak yang paling rajin dan paling bersemangat disuruh ke masjid. Yang ketiga, Raja. Dalam novel ini, tokoh yang protagonis adalah Raja, teman Alif, sesama sahibul menara. Yang keempat, Dul Majid. Di dalam novel ini, tokoh protagonis adalah teman Alif, sesama sahibul menara. Yang kelima, Atang. Di dalam novel ini, tokoh protagonis adalah Atang, teman Alif, sesama sahibul menara. Yang keenam, Ustadz Salman. Ustadz Salman adalah seorang wali kelas Alif, laki-laki muda bertubuh kurus bersuara lantang. Selanjutnya, Haji Taisan. Haji Taisan adalah salah satu kepala pengaman di PM. Ia bersifat antagonis. Apabila mendapati siswa PM yang melanggar, maka tokoh ke-8, Kiai Rais. Ia selalu membakar semangat para siswa dengan motivasinya. Selanjutnya, latar. Yang pertama, latar tempat. Di dalam novel disebutkan beberapa latar tempat seperti Pondok Madani pada halaman 30, di bawah menara pada halaman 94, dan di Bandung pada halaman 218. Yang kedua, latar waktu. Di dalam novel disebutkan juga bahwa terdapat latar waktu, yaitu sore hari pada halaman 62, pagi hari pada halaman 172, dan malam hari pada halaman 238, serta dini hari pada halaman 244. Yang ketiga, latar suasana. Pada novel ini terdapat beberapa latar suasana. Yang pertama, latar suasana menegangkan, terdapat pada halaman 246, dan latar suasana bahagia pada halaman 249, dan ada latar suasana gelisah pada halaman 369. Selanjutnya, yaitu alur. Alur dari novel 5 Menara adalah alur maju mundur, di mana cerita adalah kilas balik ingatan tokoh utama akan masa silam ketika menimba ilmu di Pondok Madani, sehingga membuahkan hasil yang menyenangkan di masa kini. Selanjutnya adalah sudut pandang. Dalam novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini dikarenakan tokoh utama selalu menyebut dirinya dengan kata aku. Kutipan novel, aku baca suratnya sekali lagi. Senang membaca surat dari kawan lama, tapi aku juga iri. Rencana masuk SMA-nya juga rencanaku dulu. Aku menghela nafas dan menatap kosong ke puncak pohon kelapa. Aku tak boleh terlambat lagi. Aku kapok jadi jasus. Aku jeram menjadi Dracula. Kelebihan. Selanjutnya adalah kelebihan dari novel ini memberikan motivasi khususnya kaum muda untuk selalu semangat dalam berusaha dan optimis dan yakin dengan apa yang mereka cita-citakan. Kekurangan pada novel ini yaitu penggunaan alurnya yang campuran, sehingga pembaca sedikit rumit untuk memahami, dan harga buku yang cukup mahal untuk para pelajar dan mahasiswa. Kesimpulannya pada kali ini, setelah membaca novel 5 Menara, timbul rasa untuk lebih memperdalam ilmu baik agama maupun umum. Dari sini saya menyimpulkan bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu akan baik di masa yang akan datang, karena Allah telah mengatur takdir kita
kita harus semangat akan semua itu tumbuh dari dalam diri seorang untuk melewati masa pubertas atau masa muda. Motivasi bisa datang dari mana saja, dan kita harus optimis dan percaya. Kita harus menggapai cita-cita kita. Selanjutnya penutup. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.